Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Syafitri dengan NPM 20003, kelas M2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas pengantar makroekonomi bab 4 oleh dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI dengan judul Keseimbangan Ekonomi Dua Sektor. Let's go, keseimbangan ekonomi dua sektor. Apa itu perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor. Sektor. Ciri-ciri aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang ditentukan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Audio Jungle. Sirkulasi ekonomi dua sektor. Sirkulasi ini menggambarkan aliran faktor produksi, pendapatan barang, dan pengeluaran di antara berbagai sektor di dalam perekonomian. Jadi, pertama, sektor perusahaan itu membutuhkan salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja ke sektor rumah tangga. Nah, otomatis rumah tangga itu akan mendapatkan upah dari perusahaan. Kemudian upah tadi mengalir ke kedua aliran. Aliran yang pertama adalah ke sektor perusahaan lagi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga itu sendiri. Dan aliran yang kedua, upah tadi itu ditabungkan ke lembaga keuangan. Nah, oleh lembaga keuangan, uang tadi itu dipinjamkan ke berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak investor. Nah, oleh investor diinvestasikan ke perusahaan. Kurang lebih seperti itu siklus dari ekonomi dua sektor. Hubungan pengeluaran dan pendapatan di sini ada pendapatan disposable dan ada pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumen itu sebenarnya ada dua, entah itu digunakan untuk konsumsi atau digunakan untuk menabung. Jadi, kalau misalnya konsumsinya itu masih ada sisa, maka ditabung. Maka anggaran dari si RTK itu ada dua biasanya, untuk dikonsumsi atau untuk ditabung. Ketika si pendapatan RTK itu adalah 0, tentu si RTK itu akan membutuhkan makan. Maka di sini akan tetap ada pengeluaran. Dari mana dia mendapatkan pengeluaran ini? Dari mengurangi tabungan yang sudah ada, atau di sini tabungannya adalah minus. Maka ketika pendapatannya 0 dan pengeluarannya adalah 125, pengeluaran ini disebut dengan konsumsi otonom atau konsumsi ketika pendapatan sama dengan 0. Dan di sini juga ada saving otonom atau tabungan ketika pendapatan 0. Lalu ketika pendapatan semakin bertambah, maka konsumsi pun akan semakin bertambah. Pada awal terjadi penambahan pendapatan, savingnya pun mengalami saving negatif, tetapi lama-kelamaan saving ini pun akan bertambah pula. Dan ciri dari konsumsi dan tabungan rumah tangga adalah pada pendapatan rendah, rumah tangga mengorek semua tabungan. Kecondongan mengkonsumsi.
Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC yaitu perbandingan perubahan konsumsi delta C akibat perubahan pendapatan atau delta Y atau delta C per delta Y. Kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, perbandingan tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan Y ketika konsumsi itu dilakukan atau C per Y. Adapun kecondongan dalam menabung, yang pertama adalah kecondongan menabung marginal atau MPS, yaitu perbandingan perubahan tabungan delta S akibat perubahan pendapatan delta Y atau delta S per delta Y. Kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS, yaitu perbandingan tingkat tabungan S dengan tingkat pendapatan Y ketika konsumsi itu dilakukan atau S per Y. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan, yaitu antara lain pertama pendapatan, kedua kekayaan yang telah terkumpul, ketiga suku bunga, keempat sikap berhemat, kelima keadaan perekonomian, keenam distribusi pendapatan, dan terakhir dana pensiun. Investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Adapun penentu-penentu investasi, pertama, ramalan keadaan di masa mendatang. Kedua, perubahan dan perkembangan teknologi. Ketiga, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan terakhir yaitu keuntungan perusahaan. Yang terakhir yaitu pendapatnya, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Menurut pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Pendapat ciri-ciri dari hubungan pertama, jika pendapatan naik maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Kedua, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengorek tabungan. Kedua, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga dapat menabung. Dan terakhir, kenaikan pendapatan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi. Adapun fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Bisa kita rumuskan dengan Y sama dengan C,
di mana Y itu adalah yield atau pendapatan dan C itu adalah konsum atau konsumsi. Fungsi konsumsi dan tabungan yang kedua adalah tabungan. Tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dapat kita rumuskan dengan rumus Y sama dengan C plus S, di mana Y itu adalah pendapatan dan C itu adalah konsum atau konsumsi dan S itu adalah tabungan atau saving. Penentu tingkat kegiatan ekonomi atau keseimbangan perekonomian suatu negara. Dapat kita rumuskan Y sama dengan C plus I, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambahan investasi. Pada kesamaan ini, pengeluaran agregat C plus I sama dengan penawaran agregat atau Y. Kedua, I sama dengan S, yaitu investasi sama dengan tabungan atau saving. Proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian suatu negara. Yang pertama, dengan menggunakan contoh angka pendapatan nasional dan perbelanjaan agregat. Kedua, dengan menggunakan grafik. Dan terakhir, dengan menggunakan pembuktian secara aljabar. Pengertian investasi mengandung arti pertama menciptakan nilai hidup di masa mendatang. Kedua, mengelola sumber daya atau faktor produksi yang ada sekarang untuk diperoleh manfaat di masa yang akan datang. Adapun fungsi investasi yaitu antara lain pertama, fungsi investasi menunjukkan hubungan antara TK investasi dan TK pendapatan nasional. Kedua, fungsi investasi otonom yaitu fungsi investasi yang sejajar sumbu datar. Ketiga, fungsi investasi berpengaruh jika I meningkat akibat Y meningkat. Pelaksana investasi. Pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki motif memenuhi kebutuhan masyarakat seperti rumah dan jalan. Kedua, swasta. Swasta motifnya mencari keuntungan. Dan terakhir, pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari sebuah keuntungan. Peranan investasi dalam perekonomian. Di berbagai negara, terutama di negara-negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam perekonomian. Peranan investasi ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian, yaitu antara lain: yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa mendatang. Terakhir, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi yang selanjutnya akan menaikkan produktivitas dan pendapatan per kapita. Multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat. Multiplier bergantung pada seberapa besar MPC-nya, jadi multiplier atau angka pengganda investasi sama dengan KI. Audio Jungle. Audio Jungle.
Paradoks berhemat. Dalam perekonomian, di mana pengeluaran agregat adalah penentu utama keseimbangan pendapatan nasional, kenaikan dalam tabungan yang seterusnya mewujudkan pengurangan dalam konsumsi dan pengeluaran agregat akan merendahkan tingkat pendapatan nasional yang dicapai. Fenomena ini dinamakan paradoks berhemat atau paradoks investasi dan perkembangan teknologi. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh keseimbangan pendapatan dalam pengeluaran ditentukan dengan menggunakan saran dan keseimbangan dalam perekonomian dua sektor. Secara grafik, keseimbangan dicapai pada keadaan di mana garis AE sama dengan C plus I memotong garis 45 derajat dan dari perpotongan fungsi investasi dan fungsi tabungan. Analisis mengenai multiplier merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan atau delta Y, efek dari perubahan pengeluaran agregat atau delta AE. Rasio antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat atau delta Y per delta AE dinamakan multiplier. Cara lain untuk menghitung multiplier adalah menggunakan formula berikut. MTP sama dengan 1/1 kurang MPC atau MTP sama dengan 1/MPS. I'm already yours. Won't you